Selamat pagi semuanya, Shalom. Pagi ini saya mengajak kita merenungkan sebentar kembali dalam kitab Mazmur. Kita akan melihat dari Mazmur pasal yang ketiga, ayat yang ke-6. Mazmur pasal 3 ayat 6, aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Kalau kita membaca perikop awal dari Mazmur pasal 3, kita bisa melihat bahwa Mazmur pasal 3 ini punya latar belakang Daud sedang dalam pelarian. Melarikan diri dari anaknya Absalom yang hendak mengejar dan membunuh dia. Ajaibnya bahwa di tengah-tengah tekanan yang sangat dahsyat seperti itu, Daud dituliskan dia bisa membaringkan diri dan tidur dengan gampang. Berapa banyak dari kita nggak sampai dikejar-kejar seperti Daud yang dikejar Absalom dan hendak dibunuh. Berapa banyak kita seringkali mengalami sulit sekali untuk tidur. Keluarga saya itu, suami dan anak-anak saya itu mengenal saya, mamanya itu paling cepat sekali tidurnya. Jadi baru naruh kepala di bantal, dalam sepersekian tidak sampai 1 menit tiba-tiba udah hilang di alam yang lain. Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu juga mengalami kesulitan seperti ini, bahwa bagaimana rahasianya ya, Daud itu di tengah-tengah pengejaran dan tekanan tapi dia bisa tetap tidur. Saudara, saya ingin kembali lagi mengajak untuk merenungkan kembali Mazmur 1 dan Mazmur pasal 2. Seperti yang saya pernah sharing kemarin bahwa ada beberapa penafsiran yang mengatakan bahwa Mazmur pasal 2 seharusnya merupakan Mazmur pasal pertama. Dan Mazmur pasal 1 seharusnya merupakan akhir. Ada versi yang lain bahwa tafsiran yang mengatakan bahwa Mazmur pasal 1 dan Mazmur pasal 2 sebetulnya merupakan satu Mazmur. Jadi menjadi satu kesatuan. Tetapi sebuah keunikan dari Mazmur pasal 1 dan Mazmur pasal 2 adalah Mazmur ini seperti sebuah ringkasan dari semua kitab Mazmur, di mana Mazmur pasal 1 dan pasal 2 diawali dan diakhiri dengan kata-kata yang hampir sama, yaitu berbahagialah. Jadi itu sebabnya ada beberapa tafsiran yang mengatakan bahwa Mazmur ini seperti pembuka dan penutup, Mazmur ini seperti blueprint, Mazmur ini seperti satu tema yang hendak diungkapkan oleh pemazmur, yaitu tentang berbahagialah. Bagaimana sih menurut Mazmur pasal 1 dan pasal 2 berbahagialah? Di Mazmur 1 dituliskan ayat pertama, berbahagialah. Orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan seterusnya, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Mazmur pasal 2 diakhiri dengan kata-kata berbahagialah semua orang yang berlindung kepadanya. Jadi sebetulnya bagaimana sih menurut kitab Mazmur ini cara kita supaya bisa berbahagia? Kalau melihat kitab Mazmur, kebahagiaan yang diungkapkan di sini bukan bergantung dari apa yang kita punya. Ada sebagian orang merasa bahwa mereka akan bisa berbahagia kalau mereka punya duit banyak. Ada sebagian lagi mereka merasa bahwa mereka berbahagia kalau mereka itu bisa mendapatkan pasangan dan menikah. Satu kali pernah ada seseorang yang pernah ngomong sama saya sambil menangis, seorang pria, seorang cowok. Dia bilang begini, dan pada saat itu dia istilahnya itu nggak dapat jodoh ya. Dan dia bilang begini, kalau aku sampai nggak dapat jodoh, itu sambil nangis saudara ngomongnya, aku lebih baik mati. Saya baru kali itu ketemu orang yang kalau sampai nggak dapat jodoh, dia lebih baik mati. Jadi sebegitunya buat dia, sampai dia itu
kepengen bunuh diri, kepengen mati gara-gara nggak bisa punya pasangan. Jadi menurut dia itu baru bisa bahagia kalau dia itu menikah. Dan akhirnya ya dia dapat pasangan dengan cara yang cukup cepat, yaitu melalui Facebook. Jadi dia dapat istrinya itu dari Facebook, saudara. Mereka menikah, ya mereka awet sampai hari ini, tapi saya tidak melihat sampai hari ini wajahnya itu bahagia. Saya justru melihat hari ini itu wajahnya sampai penuh dengan orang, kayak orang penuh tekanan gitu, sumpah itu wajahnya seperti itu. Jadi ternyata yang menurut dia bahwa dia akan bahagia kalau dia udah dapat pasangan, itu ternyata enggak juga loh. Dan mungkin ada sebagian orang yang merasa berbahagia. Ada orang pernah bilang begini, pokoknya saya itu akan hidup tenang, Bu, saya akan bahagia pokoknya kalau semua tanggungan saya sudah lunas, hutang-hutang saya terselesaikan. Yang lucunya, Daud ini bukan dikejar utang, tapi juga kalau orang dikejar utang kan mirip kayak dikejar Absalom ya. Tapi Daud itu bisa tidur dengan nyenyak. Saya percaya begini, kalau menurut kitab Mazmur bahwa kebahagiaan itu bukan tergantung dari apa yang kita punya. Kalau kebahagiaan tergantung dari apa yang kita punya, maka kita bisa melihat figur Salomo adalah figur yang paling berbahagia di dunia. Kenapa? Karena dia punya semuanya. Dia punya materi, sudah tidak bisa dikatakan. Dia punya ketenaran, jelas. Dia punya kekuatan dan kuasa, pasti. Dia punya nama baik, iya. Dia punya reputasi yang luar biasa, itu tidak bisa disangkal. Dan dia punya istri, wah sangat jelas, saudara. Berapa banyak istri, dan gundiknya luar biasa. Tapi saya mau mengajak Anda lihat, coba kita lihat, menarik sekali. Pada waktu Salomo menuliskan kitab Pengkhotbah, saudara ya, pada waktu Salomo menuliskan kitab Pengkhotbah, di akhir dari kitab yang dia tulis di Pengkhotbah pasal 12, kita lihat ayat ke-8. Apa kata orang yang punya semuanya? Cita-cita tercapai, nama baik tercapai, ketenaran tercapai, uang tercapai, kekayaan tercapai, kekuasaan tercapai semuanya. Ada orang pikir kita akan tercapai semuanya, maka kita happy. Tapi di ayat 8 menuliskan kesia-siaan atas kesia-siaan. Ironis ya, orang yang punya semuanya, dia bilang kesia-siaan atas kesia-siaan. Kata Pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Bahasa Bekennya itu semuanya itu bojai, katanya dia. Jadi Anda bayangkan orang yang kayanya luar biasa. Kalau Anda melihat, Anda bisa menyimpulkan bahwa hidup Salomo ini nggak bahagia. Kalau saya melihat, hidup Salomo nggak bahagia. Ada sebuah tafsiran yang juga menuliskan. Nah, kalau ini nggak tahu benar atau enggak ya, bahwa Salomo itu kenapa sih kok punya banyak istri dan gundik? Berarti dia itu ada sesuatu yang kosong di dalamnya. Dia pikir bahwa ketika dia menemukan istri, ada kepuasan yang terjadi di dalamnya. Kemudian dia cari dari istri yang satu ke istri yang lain, tidak bisa dipuaskan lubang yang kosong. Ada sebuah tafsiran yang menceritakan begini, Bapak Ibu. Saya nggak tahu ini benar atau enggak. Namanya juga tafsiran. Saudara, kitab Kidung Agung itu beberapa merupakan tulisan dari Salomo. Jadi kitab Kidung Agung itu adalah kitab yang ditulis oleh Salomo. Dan kalau Anda membaca Kidung Agung pasal 1-2, nanti kalau kita udah sampai di Kidung Agung ya, itu Anda akan temukan bahwa ada seorang sosok wanita di dalam kitab Kidung Agung yang sepertinya begitu dicintai oleh figur prianya. Nah, latar belakang kitab Kidung Agung adalah berdasarkan dari love story-nya Salomo
bahwa Salomo itu menaksir jatuh hati pada seorang wanita yang namanya Sulamit. Saudara, menurut tafsiran ada sebuah cerita yang mengatakan bahwa entah gimana bahwa cintanya Salomo ini kepada Sulamit sampai dituliskan cinta itu seperti berbual-bual. Entah gimana tidak kesampaian. Itu sebabnya ada yang bilang bahwa dia merasakan sebuah kekosongan. Sebuah kekosongan yang dia rasakan itu sebabnya dia berpindah dari istri yang satu, dari perempuan yang satu, kepada perempuan yang lain, dia tidak temukan. Nah, Anda lihat, Pengkhotbah pasal 12. Kita lihat dari Pengkhotbah pasal yang ke-12. Kalau Anda baca lebih jauh, kita bisa melihat ayat yang kita lihat ayat yang ke-13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena inilah kewajiban setiap orang. Saudara, jadi menurut Salomo, semua yang dia punya itu kosong, sia-sia. Dan menurut Salomo, di akhir kitab Pengkhotbah, dia memberikan satu tema utama. Yang paling penting adalah takut akan Tuhan. Saudara, kembali ke kitab Mazmur. Kalau Anda lihat Mazmur 1 ayat 1 dan Mazmur 2 ayat yang terakhir, Anda akan temukan bahwa kunci kebahagiaan bukan pada apa yang kita miliki. Tetapi kunci kebahagiaan kalau menurut Mazmur adalah sederhana, yaitu tentang apa yang kita lakukan. Jadi kebahagiaan bukan ditentukan dari apa yang kita punya, tapi kebahagiaan ditentukan dari apa yang kita lakukan. Jadi lebih tepatnya kebahagiaan ditentukan dari reaksi, dari respon yang kita tunjukkan. Singkatnya, dari ayat pertama dituliskan berbahagia orang yang cinta Taurat Tuhan, yang mengasihi firman. Dan di pasal yang kedua dituliskan berbahagia orang yang berlindung kepada Tuhan. Jadi kesimpulannya sederhana, kebahagiaan itu adalah datang kalau kita itu mengandalkan Tuhan. Kebahagiaan itu datang kalau kita belajar trusting, mempercayai Tuhan. Saya pengen cerita apa yang dialami oleh anak saya ya. Terus terang, anak saya ini, salah satu dari anak saya, dia merasa waktu kemarin berlibur di Indonesia, itu dia happy banget. Dia suka sekali. Karena apa? Karena selama di Indonesia dia melakukan banyak hal. Jadi ada banyak hal yang dia lakukan. Dan apalagi di Indonesia, teman-temannya dia juga pada ngumpul semuanya di sana. Dan terus terang, di sini anak saya itu punya salah satu kendala, yaitu di dalam mencoba bergaul dengan orang-orang bule. Dan akhirnya selama 2 tahun ini dia menemukan bahwa dia itu nggak bisa, nggak cocok gitu loh, nggak bisa klik banget karena berbeda culture, berbeda cara pandang. Bahkan termasuk orang bule yang Kristen sekalipun, dia menemukan bahwa ada ketidakklikan gitu loh pada waktu dia bergaul, sehingga akibatnya boleh dibilang kalau dibandingkan dengan Indonesia, di Indonesia jauh banget. Anak saya di sini boleh dibilang nggak punya teman. Dan itu yang membuat dia semakin setiap kali di sini, dia merasakan semakin nggak happy, dia merasakan semakin nggak produktif. Sedangkan waktu di Surabaya, dia merasakan begitu banyak hal yang dia bisa kerjakan dan dia merasakan lebih berguna gitu. Nah, pada waktu dia mendekati mau balik ke Australia, sejujurnya dia juga sedih banget. Dia bahkan sempat satu malam itu dia tidak bisa tidur karena dia tuh kepikiran. Jadi pada waktu mau pulang ke Indonesia, dia juga sempat satu malam tuh tidak bisa tidur. Tapi tidak bisa tidurnya karena terlalu senang, excited.
Tapi beda dengan waktu balik ke Australia, dia tidak bisa tidur bukan karena excited, tapi dia tidak bisa tidur karena sedih. Dan saudara, pada waktu saya akhirnya balik ke Australia, saya melihat beberapa hari itu dia sama sekali tidak stres, dia sama sekali nggak pressure, nggak ada tekanan. Tiba-tiba dia tuh cerita pada waktu cuci piring, dia tuh cerita gini, "Mam, aku tuh akhirnya nggak sesetres yang aku bayangkan. Aku tuh nggak setertekan yang aku bayangkan dulu ketika mau balik." Saya bilang, "Kenapa? Apa rahasianya kamu kok bisa begitu?" Dan dia mengucapkan kata-kata begini, saudara. Aku belajar satu hal ya, Ma. Aku belajar satu hal bahwa kebahagiaan itu adalah sebuah pilihan. Waduh, dalam hati dalam banget ini. Dalam banget kata-katanya. Dia bilang kebahagiaan itu adalah satu pilihan. Dan dia bilang begini, kenapa waktu itu aku stres, kenapa waktu itu aku tertekan, itu sebetulnya sederhana karena aku tuh membayangkan, aku tuh selalu teringat bahwa di Indonesia itu aku begini, 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 dan aku menginginkan itu, aku kepengen apa yang aku inginkan itu terjadi. Sehingga itu aku stres, aku frustasi, karena apa yang aku inginkan itu aku tidak bisa raih karena aku harus sekolah, aku punya kewajiban harus kuliah. Jadi itu yang membuat aku stres. Tetapi detik ketika aku tuh mulai berpikir begini, bahwa Tuhan ini papaku. Aku tuh percaya Tuhan tuh sayang sama aku. Dan aku tuh percaya hati Tuhan itu kepengen melihat anaknya tuh happy, anaknya tuh bahagia. Dan aku tuh percaya banget Tuhan itu kalau bawa aku balik ke Australia, dia itu papa yang sayang, bukan papa yang kepengen nyusahkan, bukan papa yang kepengen sengaja melihat penderitaan anaknya tuh seneng. Dia itu pasti punya sesuatu yang bagus sekali yang dia siapkan buat aku di Australia. Jadi kalau untuk sementara aku taruh di dalam kondisi di mana aku tidak bisa produktif, aku tidak bisa berfungsi sepertinya, aku tuh percaya Tuhan itu sedang menyiapkan sesuatu yang bagus sekali untuk aku nanti. Tuhan mempersiapkan sesuatu yang luar biasa buat aku. Nah, ternyata ketika pola pikirnya mulai berubah, saudara, ternyata frustasi yang dia rasakan sebelumnya itu tidak lagi ada. Sebaliknya, justru dia bisa sukacita, dia bisa happy-happy aja. Jadi saya belajar dari situ, yang membuat kita happy adalah pilihan kita untuk bereaksi terhadap keadaan kita. Ketika Daud menghadapi tekanan dari Absalom, dia diancam untuk dibunuh. Kenapa dia bisa tidur? Sebab Alkitab menuliskan di ayat yang ke-7, 8, dan 9, saudara, Daud itu percaya banget ayat yang ke-9, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu, di Mazmur pasal 3 ayat 9. Dari situ kita belajar bahwa yang membuat kita bisa berbahagia adalah bukan apa yang kita punya, bukan apa yang kita sudah raih. Sebaliknya, yang membuat kita sedih karena kita merasa bahwa apa yang kita raih, apa yang kita mau capai, apa yang kita inginkan itu tidak tercapai. Apa yang kita doakan belum dikasih sama Tuhan, itu yang membuat kita stres, itu yang membuat kita kecewa, itu yang membuat kita susah hati sama Tuhan, itu yang membuat kita bahkan marah sama Tuhan karena doaku nggak dijawab, karena apa yang kita inginkan nggak tercapai. Sehingga kita tidak happy di situ. Tetapi menurut kitab Mazmur, kunci kebahagiaan adalah bagaimana cara kita menyikapi, yaitu dengan mempercayai Tuhan. Saat kita bisa mempercayai Tuhan bahwa ketika doa kita belum dijawab, Tuhan pasti menyediakan sesuatu yang lebih baik. Saat kita bisa menyikapi bahwa keadaan belum dipulihkan, pasti ada sesuatu yang lebih baik yang Tuhan sedang persiapkan buat saya. Saat kita bisa menyikapi sebuah keadaan di mana kita tuh lagi susah karena mungkin kita melihat aku tidak suka dengan keadaan seperti ini, tapi ketika kita bisa bereaksi dengan cara Tuhan pasti nyiapin sesuatu. Seperti yang dilakukan oleh anak saya, ketika Tuhan izinkan saya balik ke Australia, Tuhan pasti menyiapkan sesuatu yang perlu sekali yang bagus buat saya. Sehingga apa? Ketika dia bisa bersikap seperti ini, dia bisa merasakan sukacita lagi. Nah, pagi ini saudara, saya nggak tahu apapun hal yang sedang menghimpit saudara, yang membuat mungkin saudara nggak happy, yang membuat saudara susah, yang membuat saudara bahkan nggak bisa tidur. Saya pengen katakan gini, bahkan ketika itu tercapai pun, belum tentu Anda itu happy. Anda mungkin happy-nya hanya sesaat. Tetapi kebahagiaan itu didapatkan kalau kita
punya reaksi yang benar. Bagaimana reaksi kita di tengah tekanan, bagaimana reaksi kita ketika doa kita belum dijawab, bagaimana kita bereaksi ketika kita ada di sebuah keadaan yang kita tidak suka. Belajar mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan menyediakan sesuatu yang baik di tengah segala keadaan yang kita tidak suka sekalipun. Ketika kita bisa belajar mempercayai Tuhan, seperti Salomo bilang, takutlah akan Tuhan, itu kunci semuanya. Maka kita akan bisa menemukan sukacita kembali, seperti Daud bisa tidur dengan nyenyak di tengah tekanan. Kita bisa merasakan sukacita kembali sekalipun doa kita belum dijawab, sekalipun keadaan belum ditolong, sekalipun penyelesaian belum ada. Jadi saya mengajak pagi ini, yuk, apapun yang membuat Anda susah, apa sih yang membuat kita susah? Karena apa yang kita inginkan belum kita capai. Kita kepengen kondisi kita membaik, belum tercapai, sehingga kita susah dan kita frustasi. Tapi mari pagi ini kita belajar percaya bahwa di dalam penundaan pun ada sesuatu yang baik yang Tuhan siapkan. Bahwa di dalam kondisi yang sulit pun ada sesuatu yang baik yang Tuhan siapkan. Saudara, saya meniru doanya seseorang. Bagian kita adalah berdoa. Ada yang bertanya sama saya gini, mengenai khotbah saya yang kemarin. Bu, bagaimana doa yang supaya dijawab sama Tuhan? Karena saya berdoa kok belum dijawab. Saudara, saya belajar tentang bagaimana kita berdoa. Bagian yang kita lakukan adalah berdoa. Bagian yang kita lakukan adalah meminta. Tetapi saya selalu mengakhiri dengan begini, Tuhan, aku tuh kepengen ini. Tetapi kalau Tuhan punya sesuatu yang lebih baik, maka terjadilah menurut rencanamu. Saudara, saya pikir kalau kita punya sikap yang seperti ini, nggak memaksakan kekuatan kita, nggak memaksakan apa yang kita mau targetkan, nggak memaksakan apa yang kita idam-idamkan. Saya percaya bahwa kita akan lebih bahagia dalam menjalani kehidupan ini. Saya berdoa, hari ini semua yang sedang tertekan, saya berdoa kita akan bisa menghadapi hidup dengan lebih cool down, dengan lebih kalem, dengan lebih tenang, dengan lebih rileks. Dan saya percaya kalau kita sukacita, maka berkat pun akan terjadi. Yuk kita siapkan hati untuk mengangkat perjamuan kudus. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami semua Tuhan. Bapa, kami angkat roti di tangan kanan kami. Terima kasih untuk tubuh-Mu yang dipecah-pecah. Ini adalah bukti kasih-Mu yang sempurna. Kalau Engkau sendiri tidak menyayangkan nyawamu, apalagi yang lain. Terima kasih Bapa, saat kami makan roti ini kami percaya, kami telah ditebus, kami telah menjadi anak-anak Tuhan. Kami menerima warisan kerajaan surga. Kami terima dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan dengan iman. Haleluya. Mari kita angkat anggur dengan tangan kanan kita. Terima kasih Bapa buat darah-Mu yang dicurahkan bagi kami. Saat kami minum anggur ini, kami percaya darah-Mu mengalir dalam seluruh tubuh kami. Kami menjadi satu dengan Yesus. Kami ditebus, kami dibebaskan dari kutuk. Kami didamaikan dengan Bapa. Kami menjadi anak-anak kerajaan-Mu. Kami minum dengan percaya di dalam nama Yesus. Mari kita minum dengan syukur. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk semua kasih-Mu. Biarlah firman-Mu pagi ini boleh mengajarkan kami, renungan singkat pagi ini boleh menguatkan kami, bahwa apapun yang sedang belum kami dapatkan hari ini, kami boleh mengucap syukur karena kami percaya bahwa Tuhan selalu punya rancangan yang lebih baik. Kami mengucap syukur segala kemuliaan hanya bagi Tuhan dalam nama Yesus. Amin.